Fortuna kini benar-benar berada di pihak Krisata. Ya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi 4 Juli 2019 kemarin, Majelis Hakim memutuskan bahwa Krisdianto Popohata alias Krihata dinyatakan terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan atas kasus pemalsuan dokumen yang menjeratnya. Bukan itu saja, Kris pun harus segera dibebaskan setelah putusan dibacakan. Mendengar hal itu, Krisata langsung mengusap wajahnya dengan penuh haru. Sejumlah hadirin dari keluarga hingga kerabat dekat yang menyaksikan jalannya sidang tak bisa membendung kebahagiaan atas kebebasan aktor 30 tahun tersebut. Mereka bersorak dan terus-menerus melantunkan takbir. Sementara itu, Ibunda Krisata, Ana, langsung histeris seraya berkali-kali mengucapkan terima kasih. Saking antusiasnya, Ana sampai lemas dan jatuh pingsan. Ia pun harus dirangkul para kerabatnya untuk bisa bangkit kembali. Ditemui usai persidangan, Kris yang diketahui sempat sakit sebelum menjalani persidangan kemarin justru terlihat begitu sehat. Ia benar-benar tidak bisa menutupi raut wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan pasca dirinya dinyatakan tidak bersalah. Ya, bahagia banget. Fans datang dari jauh-jauh, ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Malaysia juga. Bela-belain untuk melihat persidangan secara langsung gitu, dan hasilnya memuaskan. Berarti lembaga peradilan di negeri kita ini benar-benar adil seadil-adilnya. Udara segar kini tengah didapatkannya. Ia pun mengaku akan segera menggelar syukuran atas kemenangan yang telah diraihnya dari perang cinta segitiganya dengan Billy dan Hilda Fitria. Bukan hanya itu saja, Kris pun tak sabar untuk kembali bekerja, berkumpul bersama keluarga, dan tidur di tempat nyaman yang tak bisa ia rasakan selama berada di balik jeruji penjara. Ada dong pastinya ada syukuran. Pokoknya ntar tunggu kabar aja acara syukurannya sama pekerjaan apa nih yang nanti akan kumpul keluarga lebih intens saja, terus mau tidur di tempat yang enak karena selama ini di penjara gue tidurnya di lantai, panas, ya pokoknya ya begitulah keadaan di penjara. Sementara itu, ada hal menarik yang terjadi selama proses persidangan. Iya, Hilda Fitria yang saat itu hadir mengikuti jalannya persidangan, tiba-tiba saja keluar sebelum putusan sidang dibacakan. Saat ditanya mengenai kejadian tersebut, Kris rupanya enggan untuk berkomentar. No comment soal dia. Di tengah kebahagiaan yang kini dirasakan seorang Krisata karena divonis tidak bersalah, rupanya ada pihak lain yang merasakan hal yang sebaliknya. Siapa lagi kalau bukan pihak penuntut, yakni Hilda Fitria. Wanita yang diklaim sebagai istri sah dari Krisata itu mengaku merasa kecewa atas putusan majelis hakim. Kendati demikian, ia tetap akan berupaya untuk terus membuktikan hal yang menurutnya benar. Kalau dari Hilda pribadi, terus terang sebenarnya kecewa. Cuma di sini Hilda tetap menghormati atas keputusan yang sudah diputuskan, gitu. Dan balik lagi di sini ya Hilda tetap semangat, tetap serahin semuanya ke Bang Fahmi gitu selaku lawyer Hilda untuk kedepannya seperti apa. Males ya nanggepin apa sih? Hilda sih terus terang belum tahu, belum lihat juga gitu nota pembelaan dia seperti apa. Cuman sedikitnya Hilda udah dengar gitu. Buat Hilda sih itu semua halu. Kuasa hukum dari Hilda menerangkan bila putusan yang kemarin dibacakan oleh majelis hakim belumlah final karena tak berkekuatan hukum yang tetap. Karena hal itulah ia akan menyerahkan langkah selanjutnya kepada jaksa penuntut umum. Di dalam kasus seperti ini selama belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau kalau kita lebih gampang dengan istilahnya itu final, ini belum final putusannya. Artinya para pihak itu diberi hak untuk mengajukan upaya hukum. Nah, karena ini putusannya bebas, upaya hukumnya itu kasasi di dalam KUHP. Nah, kalau kasasi berarti prosesnya akan diproses di Mahkamah Agung. Kita tunggulah seperti apa. Tapi apakah akan kasasi atau tidak, sepenuhnya haknya ada di tangan jaksa penuntut umum, bukan kepada kami. Karena kami di dalam aturan itu
seorang pelapor itu diwakili. Artinya kita menyerahkan kepada penegak hukumlah yang memproses, penegak hukumlah yang melakukan dakwaan, dan penegak hukum yang melakukan tuntutan. Sebagai kuasa hukum, Fahmi begitu yakin dengan bukti yang telah diberikannya, bukan tanpa sebab. Menurutnya, pernikahan yang sebagaimana diklaim oleh Kris Hatta tidaklah benar. Momen yang diabadikan dalam foto dan beredar di jagat maya dianggap bukanlah momen pernikahan, melainkan hanya kumpul-kumpul saja. Bukan, ada peristiwa 5 orang kumpul-kumpul di sana. Tapi, tar dulu, jangan berbicara perkawinan itu jangan dilihat satu sisi. Bila satu pihak dibebaskan dan terbukti tidak bersalah, memang sudah wajar adanya bila pihak yang lain merasa kecewa. Entah langkah apa yang akan dilakukan Hilda ke depan, dan seperti apa drama kisah kasih Hilda dan Kris Hatta ini akan berlanjut. Kita tunggu saja kisah selanjutnya ya pemirsa Insert.